Kita akan belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Udah Amsal 3 1 sampai 10. Saya akan baca mulai ayat 1. Judulnya apa? Berkat dan hikmat. Nah, saudara, kita harus menemukan dua kata ini untuk kita gabung. Tidak ada berkat tanpa hikmat. Tidak ada hikmat yang bisa jadi kenyataan tanpa berkat itu. Nanti kita lihat. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan apanya Tuhan? Ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintah. Saudara, dalam hidup ini ada banyak ajaran. Ya, ajaran orang tua kita dulu. Ya, masih ingat kita waktu kita masih kecil, ada adik-adik di sini. Kamu kelas berapa? Ya, kamu kelas 5. Tinggi sekali kamu kelas 5. Oke, ingat, semua kita waktu kita masih kecil, kita pasti ingat apa yang orang tua kita ajarkan. Sebagai contoh, saya itu masih ingat sampai hari ini. Ya, pertama dari emak saya, nenek saya. Dia itu punya kebiasaan, contoh kecil ini saudara. Dia ngajari kami cucu-cucunya. Kalau habis mandi, kan dulu belum ada shower itu pakai gayung. Nah, emak saya itu ngajari gayungnya jangan tetap terbuka, tapi tutupkan. Nah, saya nggak tahu berapa banyak orang tua pernah ngajar begitu. Saya masih ingat kalau saya masih kecil tanya, "Mak, kenapa gayung mesti ditutupkan begitu?" Sederhana pemikirannya. Supaya nggak berlumut bawahnya itu dan tetap kering. Bisa bayangkan kalau gayung itu ditutup. Nah, saudara, itu saya ajarkan kepada anak-anak saya sampai hari ini. Kalau kamar mandinya pakai kayu. Lalu papa saya masih ingat apa yang papa saya ajarkan dalam hidup. Itu tentang kuku. Untuk dia mengajarkan kesehatan bagi anak-anaknya. Jadi pokoknya kalau kelihatan ada kuku hitam, dia akan beritahu betul-betul apa saja akibatnya. Dan itu masuk sampai sekarang. Nah, saya tidak tahu apa yang orang tua saudara ajarkan dulu waktu kita masih kecil. Nah, awas orang-orang tua yang sekarang masih muda, maksudnya anak-anaknya masih kecil-kecil. Kalau saudara nggak ngajari apa-apa dengan anak-anak saudara, terlalu orang tua kayak begitu. Nah, itu salah satu bentuk ajaran. Tapi kita juga melihat berapa banyak orang tua ngajari yang salah. Kira-kira iya atau tidak? Ada tidak orang tua ngajari yang salah? Pasti ada. Nah, ingat ini saudara. Ternyata apa yang orang tua kita ajarkan dulu waktu kita masih kecil, jelek maupun bagus, salah maupun benar, itu ternyata nancap di pikiran kita. Kira-kira ya atau tidak? Salah maupun benar, ingat itu. Nah, bagi anak-anak yang hadir saat ini, kalau kalian mendengar ajaran yang salah dari papa mama, lupakan itu. Nah, papa mama jangan menggunakan ayat yang salah. Banyak orang tua memaksa anak-anaknya untuk ikuti ajaran orang tua. Bahkan pakai ngancam lagi, ingat, kalau kamu nggak dengarkan papa mama, pendek umurmu nanti. Memang ada ayat begitu. Hai anak-anak, dengarkan perintah ayah ibumu supaya panjang umurmu di negeri. Tapi kita harus ingat Efesus 6 ayat 1. Hanya orang tua yang di dalam Tuhan yang boleh didengar ajaran dan nasihatnya. Coba kita buka dulu ya, beri tanda Amsal 3, nanti kembali ke situ. Lihat Efesus 6 ayat 1. Nah, anak-anak, engkau harus cerdik dan berhikmat. Kalau papa mama ngajarin kalian salah, berarti ajaran itu atau papa mama sedang tidak di dalam Tuhan. Udah dapat Efesus 6 ayat 1? Ketemu kata? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak. Nah, terus nah, ayat kedua. Itu akibatnya anak-anak kalian harus dengar itu.
Tapi papa mama, kata kuncinya adalah orang tua yang di dalam Tuhan. Ingat itu baik-baik. Maafkan saya kalau ada sampai hari ini, bahkan saya pernah ketemu pendeta sekalipun, sudah pendeta mengajarkan hal yang salah untuk anak-anak. Contoh kecil, maaf ini, ada roh jahat dalam hidup orang tua Tionghoa Kristen dan orang tua Batak Kristen. Sampai hari ini roh itu masih ada. Kita harus singkirkan itu, yaitu roh kesukuan. Maaf orang-orang Tionghoa, walaupun ini berat, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus mengajarkan. Jangan sok hebat sebagai orang Tionghoa atau orang Batak. Sehingga kalau anak kita tertarik pada orang tidak satu suku, terus kita ribut, awas. Dengarkan ini. Saya percaya banyak pendeta Tionghoa juga pendeta Batak menentang konsep saya. Saya bilang ini bukan konsep saya, ini Alkitab. Ini contoh kecil bahwa masih ada roh kesukuan di antara kita. Apa yang Alkitab ajarkan? Dengar baik-baik. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia cuma satu, bukan dua, satu. Yang lain urusan kita, tapi satu ini tidak. Dengar, ketika kita mau dilahirkan, pernahkah Tuhan memberikan pertanyaan kepada kita, kamu mau lahir dengan suku apa? Jawab, pernah tidak? Tidak. Jadi kalau kita ini Jawa, kita ini Batak, kita ini Ambon dan sejenisnya, itu Tuhan yang menentukan, bukan orang tua kita. Siapa pernah mengajari? Papanya di rumah, ada orang cari karena dikejar hutang, bilang papa nggak ada. Loh, jangan anggap itu hal kecil. Kita sudah menanamkan penipuan buat anak-anak kita untuk bohong sejak masih kecil. Kira-kira ada banyak nggak hal ajaran-ajaran yang salah dalam hidup kita? Ada banyak ajaran yang salah, saudara? Banyak. Jadi walaupun kita Kristen, ternyata ada banyak ajaran yang salah. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Ayo kita kembali ke Amsal 3. Ya, Amsal 3. Ayat 1 lagi. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran. Dari kata jangan melupakan, apa saja di belakangnya urusan nanti. Tapi kata jangan engkau melupakan, itu artinya harus diapakan terus? Ingat. Nah itulah kesetiaan. Saya ulangi lagi, jangan melupakan apa di belakangnya lagi urusan nanti. Itulah bentuk kesetiaan. Anak-anak Tuhan, konsep penting dalam hidup kita adalah kita tidak boleh melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Katakan amin. Nah, saya tanya, walaupun saya tahu jawabannya, tapi ini penting. Menurut saudara, dari mana kita akan tahu adanya ajaran-ajaran Tuhan? Dari Alkitab. Betul, dari Alkitab. Maka itu begini, berbahagialah orang tua yang sejak anak-anaknya masih belum bisa baca. Dengarkan, mengajar anak-anak kita tentang firman. Jangan menunggu mereka sudah bisa baca, terlambat. Justru waktu mereka belum bisa baca. Bahkan saya mengajarkan kepada banyak keluarga, pasangan-pasangan muda, waktu istri sedang hamil, begitu tes mengatakan istri hamil, maka sejak hari itu setiap hari anak dalam kandungan yang baru berapa hari umurnya atau berapa minggu, bacakan Alkitab tiap hari. Bagi beberapa saudara yang masih kesulitan berkata gini, tapi yang mana Alkitabnya kan tebal, pasalnya kan banyak. Nah hari ini dengarkan ajaran ini, enggak sulit. Baca kitab Amsal. Amsal ini kitab yang paling mudah untuk dimengerti, sebab isinya memang gampang. Nah hebatnya lagi, Amsal ini terdiri dari 31 pasal. Berarti ulang terus sepanjang bulan, maka tiap bulan Amsal itu habis.
Jadi contoh hari ini, hari tanggal 4, baca Amsal 4. Kebetulan November cuma tanggal 30, ya udah. Tanggal 30 November, fase 30 habis. Mulai tanggal 1 Desember, Amsal 1. Dan itu tiap hari. Kepada adik-adik yang masih SD, SMP, SMA, dengarkan nasihat ini. Kalau kalian mencintai kitab Amsal, maka kalian akan berhikmat. Apa bedanya hikmat dengan kepandaian? Beda. Kepandaian itu karena kalian belajar, karena kita belajar, maka kita jadi pandai. Kalau hikmat itu bukan karena belajar. Amsal pun menulis, takut akan Bapa di surga, itu permulaan hikmat. Jadi hikmat itu adalah suatu jalan keluar yang disiapkan Tuhan di benak kita, di otak kita, yang tidak pernah kita pelajari, yang tidak pernah kita persiapkan, sehingga sewaktu-waktu kita harus mengambil satu keputusan. Ya gak sempat berdoa, gak sempat buka buku atau buka Alkitab, tetap muncul di pikiran kita. Nah, itulah hikmat. Ngerti maksud saya? Adik-adik kalian masih ingat ya, hikmat itu apa? Ketika kalian lagi menghadapi suatu jalan buntu, nggak sempat tanya papa atau mama, nggak sempat tanya gurumu atau kokomu atau siapa, tiba-tiba kalian berseru, Tuhan tolong, misalnya gitu. Tentu muncul satu ide, dan begitu ide itu muncul dan kalian lakukan, anak-anak, kalian akan lihat mujizat yang luar biasa. Nah, itulah hikmat. Musa ketika menghadapi musuh, mereka jalan kaki, musuhnya pakai kuda. Mau lari bagaimana? Tiba-tiba hikmat muncul, mujizat terjadi. Nah, itulah hikmat. Jadi kepandaian itu bisa kita pelajari, tapi hikmat itu tidak. Itu hanya karena takut akan Tuhan. Nah, kitab Amsal itu kitab hikmat yang luar biasa. Inggrisnya wisdom. Jadi kalau semua kita membaca Amsal setiap hari urut tangga, saudara akan luar biasa. Jadi sebelum lewat tanggal 4 ini, sebelum tidur nanti malam, saudara buka Amsal 4. Besok pagi buka Amsal 5. Dan itu lakukan tiap hari. Kalau ada ayat-ayat yang saudara tidak ngerti, lewati saja. Yang ngerti saudara lakukan hari itu. Percayalah, ayat yang misalnya tanggal 5, ada ayat yang tidak mengerti bulan ini, lewati saja. Percayalah, bulan depan di tanggal 5, ayat yang tidak mengerti bulan yang lalu, percayalah Roh Kudus akan membukakan itu. Kalau belum, tunggu bulan berikutnya lagi. Pokoknya baca seurut tangga. Nah, saya ulangi lagi kepada ibu-ibu hamil, bacakan Amsal ini. Salah satu rahasia, saudara, kenapa orang Yahudi begitu hebat? Mereka itu menghafalkan kitab Taurat itu luar biasa. Dan mereka baca Amsal sampai hari ini juga. Ini kitab hikmat yang luar biasa. Jadi ajaran-ajaran Tuhan akan kita miliki kalau kita baca Alkitab. Nah, kalau saudara mulai suka kitab Amsal, maka saudara akan suka kitab-kitab yang lain. Jadi adik-adik di sini ya, yang kalian masih remaja, SD, SMP, SMA, mulai hari ini baca kitab Amsal. Tolong orang tua ingatkan anak-anak yang mendengar pengajaran ini. Tiap hari tanya, kamu sudah baca Amsal belum? Nah, tapi diharapkan yang nurut jangan nggak baca. Nah, giliran ya anak-anak kamu tanya papa mama, sudah baca belum? Jadi di rumah, selalu ingat Amsal itu, betapa hebatnya. Janji anak-anak ya, besok tanya papa mama ya, sudah baca Amsal atau belum? Kalau perlu baca bareng-bareng, lalu diskusikan itu. Saya ulangi ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hebat sekali kalau itu ada ayat 2. Karena ada apa? Nah, ini rahasianya. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Maafkan saya bagi yang sudah tua untuk ngomong kalimat ini. Bagi yang belum tua, ingat ayat ini.
Jangan cuma berdoa kalau ulang tahun minta panjang umur, lanjut usia. Ngapain panjang umur kalau nggak sejahtera? Nah, betul tidak? Ya bebek mati sekarang aja sudah. Jangan marah saya ngomong. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga memberi kita panjang umur, lanjut usia, serta hidup dalam apa? Sejahtera. Maaf, bagi yang menjelang tua ingat baik-baik. Jangan ada, maaf, orang tua yang malah ngerepoti anak. Jangan marah saya ngomong ini. Jangan ada orang tua punya pikiran, nggak kerja nggak apa-apa, nanti dibiayai anak. Jangan sekali-kali. Walaupun itu anak kandung, kalau mereka sudah punya keluarga, saudara, mereka akan merasa terganggu kalau harus ngurus kita. Betul tidak? Coba pikirkan itu baik-baik. Bukan berarti jadi orang tua hiduplah dalam damai sejahtera. Katakan amin. Hidup dalam damai sejahtera itu janji Tuhan untuk kita semuanya. Karena dengan damai sejahtera itu anak-anak kita pun akan sejahtera. Amin. Maaf ya, mungkin ada orang tua tersinggung. Ya tapi kan kami gak kerja. Lu hidup dari mana? Nah ini masalah. Maaf saya harus ngomong ini. Karena banyak keluarga Kristen, hubungan orang tua-tuanya dengan anak-anaknya gak harmonis. Hanya gara-gara uang. Kira-kira pernah ketemu gak, saudara? Nah itu kan gak enak. Berapa banyak aktivis gereja, orang Kristen yang rajin berdoa, pelayanannya hebat, tapi hubungannya gak harmonis antara orang tua dengan anaknya. Hanya gara-gara uang. Begini maksud Tuhan. Kita orang tua gak perlu minta anak. Mereka akan ngerti sendiri. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera. Saya akan ngomong kalimat berikut yang gak enak, tapi jangan marah. Ya, tapi ini kebenaran. Kalau kita sudah tua nanti, jangan hidup hanya mikir duit saja. Gara-gara setuju nggak kalau saya ngomong ini? Loh, setuju tidak? Iya enggak, menyedihkan sekali. Harusnya kita bisa berkata cukup. Maaf, kalau kita sudah tua mau perlu berapa banyak lagi? Maaf, ini bicara hidup sejahtera. Harus mengerti kebenaran ini. Supaya semuanya sejahtera. Kalau orang-orang tua, papa mama yang sudah tua itu hidupnya sejahtera, kira-kira anak menantu cucu yang ikut sejahtera tidak? Itu pasti sudah. Maka itu ayat ini hebat. Saya balik dulu. Kalau kita yang sudah lanjut umur ini hidup tidak sejahtera, pasti anak menantu kita terganggu. Coba mikir itu baik-baik. Umur saya sudah dekat 60-an. Ada gangguan? Saya meyakinkan anak-anak untuk betul-betul kami dipelihara oleh Tuhan, kami dalam damai sejahtera. Maka itu penting sekali, saudara, kita memperhatikan firman ini. Ya, yang hebat adalah serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, saudara perhatikan kalau ada kata apa bedanya diberikan dan ditambahkan. Ayo, apa bedanya? Diberikan dan ditambahkan. Kalau diberikan belum punya, itu baru. Kalau ditambahkan sudah punya. Nah, ini yang Papa janjikan kepada kita. Dia akan tambahkan hidup sejahtera itu. Ini sangat luar biasa. Maka itu sebagai anak-anak Tuhan, baik yang muda maupun yang tua, mari kita hidup dalam firman ini. Maaf, bagaimana kita yang sudah tua-tua pun bisa hidup dalam sejahtera? Kembali ke ayat 1. Suruh apa tadi? Terima. Ayo apa? Nah, ajar. Ya itu dia. Jangan lupakan ajaranku. Firman Tuhan kita ingat. Maaf, secara fakta kita itu lebih gampang ingat perkataan Tuhan atau perkataan orang.
Ayo jawab. Kita ini lebih ingat perkataan atau perkataan orang? Ya, pintar. Apalagi perkataan mama mertua. Wah, ingat terus itu sudah. Yang tertawa bertobat. Saudara, kalau kita selalu menyimpan ajaran-ajaran orang, tadi kita sudah bahas, baik yang baik maupun yang jahat, kita tidak punya tempat untuk menyimpan ajaran-ajaran Tuhan. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Kalau di hati kita, di pikiran kita terlalu banyak menyimpan perkataan orang, perkataan tetangga, perkataan mama mertua, perkataan ipar dan semuanya, otomatis perkataan Tuhan gak ada tempat dalam hidup kita. Itu yang membuat hidup kita tidak damai, sejahtera. Karena bukan firman Tuhan yang kita simpan, tapi firman orang. Yang tiga, ini yang jadi tema. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan suruh bilang apa? Ayo, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, pada bagian hatimu. Saya lompati dulu ayat 3, saya lanjut ayat 4. Maka, nah ini yang Tuhan maksudkan untuk kita, orang-orang tua. Apa yang terjadi? Maka engkau, anak-anak, kalian pun akan dapat ini. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Khusus kepada anak-anak, walaupun kalian masih muda, ada yang umurnya belum 10 tahun, ada yang umurnya sudah 10 tahun ke atas, belasan tahun. Kira-kira Om tanya pada kalian semua anak-anak yang di ruangan ini, senang tidak kalau manusia itu menghargai kalian? Jawab, senang tidak? Pasti senang bukan? Nah, manusia akan memberi penghargaan dan kasih kepada kalian anak-anak. Kalau hidup kalian ajaran Tuhan kalian simpan. Beri tanda Amsal 3. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Khusus kepada anak-anak yang hari ini ada di sini. Perhatikan baik-baik. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Pada anak-anak kalian harus mengerti ini. Janganlah seorang pun, ya kalau saya pakai terjemahan bebas ini, meremehkan engkau, merendahkan engkau, menganggap engkau anak kecil, walaupun engkau masih muda. Nah, anak-anak muda yang di bawah 20-an, dengarkan firman ini. Janganlah orang meremehkan hidupmu, tidak menghargai engkau karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan. Apa kata lain teladan? Anak-anak jawab. Apa kata lain teladan? Contoh, betul. 5 hal yang Bapa di surga minta supaya anak-anak muda dihormati orang, dihargai orang. Itu 5 hal saja. 1, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1, dalam apa? Perkataanmu. Anak-anak, perkataanmu itu akan dinilai oleh orang. Contoh kecil, kalau ada anak-anak, bahkan orang dewasa tentunya ya, kita seringkali gak dihargai orang karena mulut kita kotor. Dikit-dikit maki-maki, mulut kita ngomong jorok dan sebagainya. Maka kalau perkataan kita tidak jadi contoh, maka orang gak akan menghargai kita dari mulut ini. Nah, bagaimana mulut kita bisa benar? Tergantung isi hatinya. Renungkan firman Tuhan, maka firman itu penuh di hidup kita. Kalau firman itu penuh di hidup kita, hati kita seperti sebuah gelas atau cangkir. Kalau isinya kopi, penuh ya, begitu cangkir itu kena goncangan, yang tumpah apa? Pasti kopi. Nah, mengapa ada anak-anak atau orang dewasa pun mulutnya kotor, mulutnya jorok? Karena isi hatinya yang kotor. Maka itu digoyang kayak apapun tetap tumpah. Jadi anak-anak, renungkan kitab Amsal. Katakan amin. Semua kita, kalau firman itu penuh dalam hidup kita,
maka perkataan kita pun benar. 2, contoh dalam hal apa? Ayo baca anak-anak. Contoh dalam hal apa? Kelakuanmu, tingkah lakumu memuliakan Tuhan tidak. Yang ketiga dalam apa? Kasihmu. Ajari anak-anak kita sejak masih kecil itu punya kasih kepada orang lain. Mulai dari semua pembantu di rumah. Saya masih menemukan ada banyak keluarga Kristen yang tidak mengajari anak-anaknya untuk mengasihi pembantu. Ajari anak-anak kita untuk mendoakan anak-anak pembantu. Kalau kebetulan usia anak pembantu saudara itu seumuran anak kita, ajari. Bahkan kalau perlu suruh bagi. Misalnya pakaiannya yang sudah kepake, sepatunya kalau ukuran kakinya sama, apa saja yang anak kita punya, kebetulan anak pembantu umurnya sama, bisa ngerti? Kalau dari kecil anak-anak kita ajari itu, maka sampai tua pun kelakuannya kan benar, saudara. Karena dari kecil kita didik mereka. Terus yang keempat apa? Kesetiaanmu. Yang kelima, kesucian. Nah, inilah 5 hal yang perlu anak-anak muda lakukan untuk jadi contoh. Maka kasih dan penghargaan dari Tuhan dan dari manusia akan kita terima. Lanjut, ayat yang kelima. Percayalah kepada Yahweh dengan apa? Ayo, dengan apa? Segenap hati. Apa lawan katanya segenap hati? Kebalikannya apa? Setengah hati. Nah, hari-hari ini saudara, ketika kejahatan bertambah, ketika persoalan hidup makin mengerikan, jangan kita setengah hati untuk percaya pada Bapa di surga. Saya sampaikan ini karena masih banyak hamba Tuhan, pemimpin pujian, pendoa yang salah konsep. Dalam hal mendengarkan, saya sangat tidak setuju kalau ada pendeta khotbah dengan menakut-nakuti, pemimpin pujian milik lagu dengan menakuti. Saudara, kita lihat makin berat hidup dalam dunia ini. Saya tidak setuju. Oh, hidup ini makin berat. Di mana-mana kita melihat salah, saudara. Loh, kok bisa salah? Kenapa? Saya mau tunjukkan rahasia ini kepada saudara. Menurut saudara, ketika manusia bertambah banyak, ikuti berita, tanggal 31 Oktober yang lalu jumlah penduduk dunia sudah berapa? Lebih, ini sehari 4 hari ini sudah tambah berapa yang lahir itu? Ya toh, 7 miliar. Itu yang tanggal 31 Oktober. Sekarang sudah lebih lagi. Nah, ketika manusia bertambah banyak, bangunan rumah bertambah banyak. Lihat Surabaya, apartemen tambah banyak sekarang. Ketika mobil bertambah banyak, pesawat terbang bertambah banyak, kapal di laut bertambah banyak. Menurut saudara, dunia ini tambah berat atau tidak? Jawab, tambah berat atau tidak? Salah. Lah, kan nggak pernah mikir bukan? Salah. Dunia tidak pernah bertambah berat. Maka itu jangan asal jeplak sangkeme gitu loh. Kalau ngomong itu mikir. Bukan saudara saya nggak maksudkan, maaf. Tapi pendeta-pendeta itu banyak yang ngawur juga. Sampai pemimpin pujian ikut telatah. Dunia tidak pernah bertambah berat. Dari dulu sama. Loh, bingung bukan? Itu lihat wajah-wajah bingung semua. Saya terangkan, ini pakai dasar Alkitab. Manusia dibuat dari apa? Nah, dari tanah bukan? Nah, kalau manusia dibuat dari tanah, lalu dari tanah dibuat kembali jadi manusia nginjak di tanah, apanya tambah berat? Loh, kok baru mikir? Tambah berat tidak? Tidak. Bangunan-bangunan, semen, batu bata, batako, batu kapurnya, besi-besinya itu diambil dari mana? Berarti sudah ada atau belum dari dulu? Mobil-mobil, kapal, pesawat terbang, kereta api dibuat dari bahan dari tanah. Loh, ngerti nggak sih saya ngomong ini? Jadi tambah berat atau tidak? Enggak.
Jadi dulu begini. Oh, minta persembahan. Oh, persembahan Om salah, minta maaf. Betul. Mamanya lupa ngasih persembahan dari tadi. Hanya minta uang buat persembahan. Tepuk tangan buat mamanya yang pintar itu. Oke, saya lanjutkan. Saya tanya baik. Kalau begitu, saudara percaya nggak dunia nggak tambah berat? Aduh, susah sekali bisa diterangkan kayak gitu loh, gue nggak ngerti. Tambah berat atau tidak? Tidak, sama semua. Termasuk kebutuhan pangan itu tidak pernah kekurangan di dunia ini. Gobloknya manusia sampai kurang makan, sampai orang kekurangan makan, sampai anak-anak kurang makan. Dengarkan, saya menemukan dalam konsep Alkitab penyebabnya cuma 2, bukan 3. 1, kakean mangan. Maka itu kurang jatahnya. Kalau kita kebanyakan makan, ya otomatis jatahnya kurang. Misalnya jatah 1 minggu dimakan 3 hari, 4 hari ini ngemis. Itu yang salah. Nomor 2, kalau sampai ada kita kekurangan uang, kurang makan, kurang apa saja. Nomor 2, itu salah ngatur. Kalau bahasa modernnya manajemennya salah. Kalau 2 hal ini kita pakai, maka kita nggak akan kekurangan. Oh, nggak amin sih. Dunia ini diciptakan oleh Bapa dengan kata cukup. Katakan amin. Nah, kita yang sering berkata tidak cukup, maka itu kekurangan terus. Jadi salah kalau kita ini tidak mengerti firman Tuhan. Jadi yang makannya banyak bertobat hari. Makanlah cukup. Nah, ini saya ingin ngomong mama-mama, dengar ya. Mama-mama yang punya anak kecil, dengar baik-baik. Yang sudah jadi istri tapi belum punya anak, dengar juga. Saya sangat marah kalau ketemu ada mama itu memaksa anak kecilnya makan. Dengar mama-mama, anak kecil itu tidak perlu 3 kali sehari makan. Kok nggak ada yang ngamen? Anak kecil itu tahu kebutuhannya. Kalau dia lapar, dia pasti minta. Maka itu awas kalau masih ada cara salah. Siapa memberi makan anak keliling ke tonggo-tonggo muter gitu, anak jalan diikutin terus, salah, goblok tuh. Itu sama sekali nggak bener. Anak makan biarkan keliling. Anak makan suruh duduk. Maka itu awas mama-mama berkelahi dengan anak, suruh makan tuh. Jadi ingat, mulai hari ini anak-anak tidak perlu 3 kali sehari makan. Sebetulnya kita pun tidak perlu 3 kali sehari makan. Nggak perlu, saudara. Itu sesuai kebutuhan, bukan keharusan. Harus kita bedakan itu. Jadi kalau ada mama-mama masih berkelahi dengan anak kecil gara-gara makan, yang perlu didoakan itu mamanya itu, bukan anaknya. Karena mamanya nggak ngerti selera anaknya. Sampai dari mama bantah, tapi ini nggak pernah makan. Nggak mungkin. Jadi kalau sampai anak-anak nggak makan, percayalah nggak mati anak itu. Pokoknya kalau anak itu lapar, dia pasti minta sendiri. Justru gara-gara ngajar salah, maka anak itu jadi rusak. Jadi belajarlah berkata cukup, maka nggak ada kekurangan di dunia ini. Karena Papa secukupkan semua. Jadi bahan-bahan makanan di dunia ini secukup. Jadi 2, ulangi lagi. Mengapa ada orang kekurangan? 1 karena kakean. Termasuk uang juga. Harusnya uang itu bisa dipakai untuk 3 tahun. Kalau disimpan, digunakan baik-baik. Sampai dipakai untuk 6 bulan, ya habis. Pesta pora, foya-foya. Tidak mengukur kemampuannya. Nomor 2 karena apa tadi? Manajemen, pengaturan yang salah. Baik dalam hal uang maupun dalam kebutuhan sehari-hari. Bukan pelit, bukan. Jelas ya? Jadi bisa berkata
cukup. Oke, saya mau tunjukkan 2 ayat nyimpang itu. Pertama 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Ayo semua kita membacanya bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 8. Baca bareng-bareng ya. Udah, 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, yang membuat hidup tidak cukup gini, asal ada makanan dan pakaian, mobil 4, kulkas 5, AC 8, rumah 4. Itu yang merusak. Betul tidak? Maka itu bertobat itu yang selalu kurang terus. Jadi ukuran Papa di surga asal ada apa dan apa? Makan. Jawabannya gini, pokoknya gak keluar dan gak utuh. Itu bahasa Jawanya. Kan gampang dimengerti. Asal gak lapar dan gak telanjang. Jadi kalau baju cuma 2, celana cuma 2, gak apa-apa. 1 dipakai, 1 dicuci. Besok ganti lagi. Kok nggak amin? Nah, yang garai miskin kan yang rakus-rakus tadi itu. Ini kurang. Anak-anak engkau belajar gitu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nggak ada embel-embel apa-apa. Betul tidak? Ini firman Tuhan. Itulah ajaran-ajaran Tuhan yang ada. Nah, seringkali kita tamak, kita ingin lebih. Itulah permulaan penderitaan itu. Akhirnya ngutang kiri kanan karena kita tidak tahan diri. Yang kedua, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sederhana sekali hidup ini, asal kita bisa berkata cukup. Nah, yang menyebabkan itu adalah iri hati. Betul? Awas kakak beradik kandung, iri hati. Ada adik yang lebih kaya dari kakaknya iri hati. Jangan salahkan. Jangan mengukur berkat dengan jumlah uang. Katakan amin. Ya, saya baca ayat 5 ya. Janganlah kamu menjadi hamba siapa? Uang, karena uang itu setan. Tetapi apa? Cukupkanlah dirimu dengan. Masalahnya kita ngukur milik tetangga yang gak ada milik kita. Jadi ini kalau salah itu ya bacanya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kita balik yang ada padamu, tapi dibalik lihat tetangga kiri kanan. Bukan begitu. Yang ada padamu. Jadi kalau gaji saudara cukup hanya untuk makan sayur dan tahu tempe saja, enggak amin. Itu lebih sehat. Betul tidak? Sekarang orang makin sadar makan daging-daging itu cepat mati. Jadi kalau ada yang ingin cepat mati tapi terus bunuh diri, tak ajari sekarang. 1 hari daging 2 kilo langsung siapan peti mati, saudara. Maaf jangan salah ya, saya ngomongin. Justru sayur tahu tempe itu sehat. Dan jangan amin dulu. Mbok goreng rek. Kalau digoreng cepat mati juga. Rebus semuanya. Gak enak, awas dong gak enak. Justru makan rebusan itu sehat luar biasa, saudara. Berbagai orang tua yang bisa menghindarkan anak-anaknya dari makan goreng-gorengan. Itu jahat sekali minyak-minyak. Memang lebih cepat, cuma cemplung-cemplung jadi sudah. Kalau merebus kan lebih repot, tapi itu lebih sehat. Betul, mau begitu? Jadi mulai besok jangan belanja daging. Daging itu kadang 2 bulan sekali lah, saudara. Ada nih kok. Itu lebih sehat. Anak-anak hobi makan daging kok berhenti anak-anak supaya kau panjang umur. Karena Alkitab mengatakan, baca kitab Kejadian dari awal. Papa sudah bilang makanan kita adalah biji-bijian dan buah-buahan. Itu yang lebih sehat. Udah. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan telah berfirman,
Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya sudah. Kalau Papa sudah janji begitu, ngapain takut untuk hidup? Amin. Jadi jangan takut punya anak banyak, asal bisa ngatur baik-baik. Oh enggak, amin lagi. Karena anak banyak pun jatah makanannya sudah ada di dunia ini yang Tuhan sediakan. Asal jangan goblok kita, gitu saja. Gobloknya karena apa tadi? 1, geragas secara baik-baik, rakus yang pertama. Kedua apa? Salah ngatur, salah manajemennya. Oke, kembali ke Amsal 3. Ayat berapa tadi? Ayat 5 ya. Jadi percaya kepada Bapa di surga dan segenap hatimu, jangan setengah-setengah, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam berapa hal? Dalam segala jalanmu, akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Istri saya, ayat emasnya itu ayat ini. Dia sangat percaya. Amsal 3 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 itu dia sangat percaya. Dia kalau nasihatin orang, dia pasti ingatkan orang itu dengan ayat-ayatnya. Dan itu betul, saudara. Akui Dia, artinya jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Bagi yang gak pernah punya mobil tapi pingin, jangan marah pada Tuhan. Sebab orang-orang sehebat apapun mobilnya, mobil terakhir mereka naiki pasti ambulan. Amin. Ya sudah, jadi gak punya mobil, puji Tuhan, gak apa-apa. Betul tidak? Sudahlah, saudara yang maaf ya, jangan marah ini. Kalau lihat sepintas sih gak ada di sini. Jangan hanya gara-gara wajah yang cuma sekian sentimeter persegi, kamu keluar jutaan tiap bulan. Ayo, kira-kira muka kita tuh berapa sentimeter? Dan 50, wih menakutkan. Ayo bayangkan, wajah cuma sepotong gini saja, lu mau diapakno meneh? Maaf ya, yang punya salon-salon kecantikan jangan tersinggung saya ngomong ini. Apalagi yang gak punya duit itu, jangan saudara pengen cantik lebih dari aslinya, jangan. Saya ingat ilustrasi lucu ini. Satu kali ada seorang ibu, dia meninggal, umurnya baru 30-an, anak masih kecil-kecil. Ketika sampai di surga, dia itu tawar, Tuhan kalau boleh aku gak mati sekarang, anak-anakku masih kecil. Tuhan jawab, ya sudah, aku pulangkan kamu kembali ke dunia. Jadi kamu minta umur berapa ya? Kalau saya sudah punya cucu lah Tuhan, umur 70-an. Oh pas 7 bulan. Nah sudah, begitu dia pulang kembali ke dunia, dia itu merasa bangga, tentu baik. Enggak tahu bagaimana suatu hari, belum lama setelah dia hidup lagi, dia itu pengen operasi plastik wajahnya supaya cantik. Dia cari duit, dia operasi plastik. Betul, jadi cantik. Wah, suaminya heran, anak-anak heran, tetangga-tetangga heran, semua tambah cantik. Baru cantik sebentar, dia jalan, gak tahu bagaimana, ketabrak mobil, dia mati. Sampai ke surga, dia protes sama malaikat. Lo katanya umurku 70-an, kenapa aku mati sekarang? Lo kamu ini siapa? Yang kemarin itu beri panjang umur. Lo habis kamu ganti wajah, aku gak kenal jadinya. Maka itu jangan aneh-aneh sudah. Amin. Supaya malaikat gak salah. Jadi saudara, hanya wajah sekian sentimeter persegi, jangan ngabisin duit. Oh enggak, amin. Terimalah. Tapi nanti takut suamiku bagaimana? Enggak apa-apa. Tuhan, kalau suami seperti itu bertobat juga itu. Maunya istri cantik terus saja. Awas suami-suami kayak begitu. Jadi cukupkan dengan apa yang ada. Akuilah Dia dalam segala. Lalu tulisan itu berkata, sudah secantik apa kita, secakep apa kita, wajah terakhir kita itu pasti tengkorak. Betul tidak? Kecuali saudara mati di mumi. Ya terakhir juga tengkorak. Ngapain pusing dengan wajah? Pernah satu kali ada orang nggak terima dengan giginya, operasi sampai ke Amerika juga. Ngapain? Mati juga ompong. Oke.
Lanjut, jadi akui dia dalam segala hal. Jangan kita salah. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Yahweh dan jauhilah kejahatan. Nah, kalau ayat 1 sampai ayat 7 kita lakukan, maka ayat 8 jadi bagian kita. Ayo kita sama-sama baca ayat 8. Adik-adik, engkau lihat juga ya. 1, 2, 3. Itulah yang akan apa? Menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Maaf yang sudah tua-tua, gak ada yang terlambat. Jangan sampai nanti kalau kita tua, kita kena gangguan tulang. Ternyata saudara, hubungan khawatir, dendam, kecewa, gak terima dan sejenisnya yang sejak muda kita miliki, itu akibatnya tahu setelah tua, tulangnya akan terganggu. Kalau ada orang-orang tua sekarang ini merasa gangguan tulang, maaf ya, kembali pada ayat ini. Inilah jaminan hidup sehat yang luar biasa. Ini semester. Coba lihat lagi ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itulah itu yang mana? Ayat 1 sampai 7. Ajarannya kita pegang, kita simpan dalam hati kita perintahnya, dan seterusnya diulangi lagi. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Kalau kita melihat Tuhan itu sangat ajaib. Maaf ya, saya cuma cerita supaya saudara belajar. Tuhan itu betul-betul menolong saya itu luar biasa. Saya pakai ayat ini. Tadi pagi saya tuh berangkat dari Nabire. Itu kalau dihitung jam barat, itu jam 3 subuh. Sebab saya jam 5 sudah sampai di airport. Pesawat saya jam 6. Bayangkan tadi baru masuk sini tadi jam 7 lewat. Berapa jam itu sudah? 16 jam. Besok saya mesti ke Jakarta karena anak saya menikah. Memberkatkan jam 4 sore. Saya harus kembali ke Surabaya pesawat jam 7.30. Karena malam itu saya besok langsung ke Malang. Sebab minggu pagi jam 6:30 saya sudah pelayanan di Malang. Terus 4 hari Senin, Malang, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ke Bogor. Seharian di Bogor. Ada seminar di sana. Malam itu saya langsung ke Bandung. Ada pernikahan lagi di Bandung tanggal 11. Malam tanggal 11 saya harus berangkat ke Jakarta. Sebab tanggal 12 pagi saya mesti ke Lampung. Ada acara di sana. Tanggal 13 saya mesti khotbah 2 kali lagi di Lampung. Lalu tanggal 13 sore jam 4 saya kembali ke Jakarta. Jam 7 malam tanggal 13 saya dengan istri berangkat ke Israel. Keliling di sana. Tanggal 23 saya balik ke Indonesia. 23 siang tiba, 23 malam saya ke Timika, ke Papua. Tanggal 23 saya balik lagi ke Jakarta. Tanggal 26 pagi, 26 malam saya ke Eropa. Putar lagi begitu. Maka itu kalau orang dengar saja ikut capek, tapi saya nggak rasa capek. Saudara, saya segar terus begini, terus mutar begitu. Jadi jadwal saya 3 bulan sudah habis duluan, saudara. Hati saya tetap bersuka cita di hadapan dia. Dan saya nggak cuma jalan, ngurusin orang begitu banyak, urusan macam-macam. Maka itu kata itulah yang akan menyehatkan, menyembuhkan tubuhmu. Karena firman Tuhan. Amin. Semuanya karena firman. Tulang-tulang tetap segar. Saya sering sekali kurang tidur, tapi orang gak pernah tahu. Karena hati saya tetap bersuka cita untuk menikmati hadirat Tuhan itu. Ayat 9. Nah, ini agak enak bagi orang pelit. Saya ulang ini, ayat 9 itu gak enak bagi sing medit, saudara. Ayo baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Yahweh dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka akibatnya, nah ini yang senang. Awas jangan senang dulu. Kalau nggak ada 9, nggak ada 10. 1, 2, 3. Maka lumbung-lumbung
warungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Diulangi lagi ayat 11. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Yahweh, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Adik-adik, jangan bosan ya. Kalau mama cerewet asal karena firman, bukan cerewet yang gagal ya. Anak-anak akan bahagia. Saudara, Tuhan mau pada akhirnya muliakan Dia dengan harta kita. Pernah nggak saudara menyadari apa sih artinya memuliakan Tuhan dengan harta? Ayo, kira-kira siapa bisa jawab? Apa itu artinya memuliakan Tuhan dengan harta kita? Loh, ayo jawab beneran. Apa? Semua harta kita memuliakan. Iya, bagaimana? Semua harta kita itu bagaimana contohnya? Jadi berkat untuk orang lain, betul, memberi. Maka itu jujur. Dari tanggal 1 Januari, yang November gak dihitung dulu, sampai tanggal 31 Oktober, selama kita hidup 10 bulan itu, lebih banyak mana yang kita pakai untuk diri sendiri, atau kita berikan berkat untuk pekerjaan Tuhan untuk orang lain? Dalam hati jawabnya supaya ketahuan. Saudara dengar ini. Kalau Tuhan ingin supaya kasih dan kesetiaan itu mengikuti kita, maka inilah yang Tuhan minta dari kita semua. Bukan Tuhan minta duit kita, tidak, tapi pekerjaannya. Maka itu jangan pernah takut untuk melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup ini. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara, Tuhan Yesus pernah berfirman, yang susah masuk surga itu siapa? Jawab yang lain. Siapa susah masuk surga? Orang kaya. Maka itu salah kalau ingin kaya. Karena orang kaya susah masuk surga. Saya tuh mikir, kenapa gak berkata, hai pecina, kamu susah masuk surga? Tidak. Hai perampok, hai pembunuh. Enggak. Justru mereka itu lebih gampang masuk surga. Tapi orang kaya yang susah masuk surga. Kenapa? Ternyata jawabannya kalau orang kaya itu pelit, itu yang susah masuk surga. Maka itu perhatikan baik-baik kebenaran ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Itu yang Tuhan minta untuk kita semua. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Yang menjadi saksi cukup banyak. Sampai hari ini enggak tahu berapa banyak orang. Kalau Tuhan suruh saya untuk membawa orang-orang itu, kalau sudah sakit, saya harus kirimkan biaya operasi, saya kirimkan. Saya bawa orang-orang itu, padahal bukan anggota keluarga, tapi Tuhan berkati itu sungguh luar biasa. Maka itu dalam hidup ini belajar saudara, untuk jadi berkat buat orang lain. Prinsipnya begini, Tuhan tidak minta dan Tuhan tidak tanya kamu punya berapa, sebab Dia sudah tahu. Betul? Maka itu sangat salah kalau ada kata oh Tuhan minta. Enggak. Kalau Dia nyuruh kita untuk bagi berkat, itu bukan Dia yang minta. Maka itu banyak gereja salah. Karena apa? Pendeta-pendeta salah khotbah, hanya memberi untuk pendetanya dan gerejanya saja. Maka itu banyak orang kaya tidak mau memberi karena tahu pendeta itu sugi kok dikasih terus. Kalau sering kali bukan itu, seorang kaya kok dikasih terus. Itu sebabnya konsepnya salah. Kita tidak pernah diminta untuk memberi kepada Tuhan, karena Dia nggak perlu diberi. Setuju tidak saudara? Maka itu salah kalau pendeta berkata mari kita memberi untuk Tuhan. Tidak, Dia nggak mau duit. Duit itu Dia yang punya kok. Juga perpuluhan bukan untuk Tuhan. Dia nggak mata duitan. Maka itu terus dikatakan lewat Alkitab, perpuluhan itu untuk orang supaya kenyang, sehingga orang miskin pun bisa kenyang. Bukan untuk gereja, bukan untuk pendetanya. Justru pendeta harus belajar memberi. Itu perintah Tuhan lewat hidup Rasul Paulus. Jadi muliakan Tuhan dengan harta kita. Artinya kalau Tuhan suruh kita beri. Kenapa?
Sebab kita ini bendahara. Betul? Saudara tahu tugas bendahara? Apa tugas bendahara? Pegang uang, salah. Kalau pegang uang dong, udah dicolo ya podoai lah. Mengelola keuangan. Uangnya siapa? Uangnya Tuhan. Betul, kita semua gak pernah punya apa-apa. Kita ini miskin atau tidak? Loh, masa lupa? Ada yang lahir pakai celana? Wih, menakutkan. Semua kita lahir telanjang. Nah, orang telanjang itu orang apa? Miskin, ya sudah. Masa lupa asalnya? Kalau kita ini miskin dari awalnya, lalu bisa begini, itu semua milik Tuhan. Jangan amin dulu. Amin ini pinter. Dengarkan ini, banyak bendahara kurang ajar. Kenapa? Yang punya duit siapa? Dia pegangkan ke kita, karena kita bendaharanya. Nah, kalau yang punya uang minta uangnya dikeluarkan, tapi banyak bendahara nggak mau. Enggak, Tuhan sayang. Loh, kok sayang? Gak duisin nunggu, gak malah duit kok. Betul, gak tahu malu betul kita ini. Gak ikut punya uang. Yang punya uang minta kita tahan, itu salah. Jadi banyak orang Kristen tidak bisa memuliakan Tuhan dengan hartanya, karena kita lupa siapa kita. Kita ini cuma bendahara, bukan apa-apa. Jadi kalau Tuhan minta, kita harus beri. Bukan dia yang minta, karena ada orang yang memerlukannya. Lakukan itu baik-baik, maka Tuhan akan dipermuliakan lewat itu, saudara. Kalau kita melakukan semua yang Tuhan kehendaki, hasilnya sungguh luar biasa. Jadi kasihnya melimpah atas kita, kesetiaannya berlaku atas kita. Amin. Tapi gak stop untuk kita. Surah apa? Bagikan kepada yang lain. Ayat yang terakhir, kita buka Injil Markus pasal 11 ayat 3. Roh Kudus wahyukan ini kepada kami, supaya pulang dari sini kami berubah dalam nama Yesus. Kisahnya tentang apa? Mulai 1 tentang apa, saudara? Yesus bagaimana? Ini Yesus masuk ke Yerusalem yang terakhir kali. Ini terakhir kali Yesus masuk ke Yerusalem. Oke? Nah, dia perlu sarana. Tahu sarana? Dia perlu apa? Kendaraan. Lalu dia cari apa? Keledai. Oke? Nah, ayat 3. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Gini, ayat 2 ada ayat 2. Dengan pesan, ini pesan Tuhan Yesus pada 2 murid itu. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan siapa? Seekor keledai muda tertambak yang belum pernah ditunggangi orang. Lalu pesan Yesus suruh apakan? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Nah, ini dia. Dan jika ada orang mengatakan atau menanyakan kepadamu, mengapa kamu lepaskan keledai itu? Jawablah, ini dia. Saya baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memerlukannya. Stop sampai situ saja. Ia segera akan mengembalikannya ke sini. Oke. Saudara, jadi Tuhan apa? Pinjam. Banyak anak Tuhan tidak mengerti hukum. Jadi kalau Tuhan menganggap kita ini keledai-keledai, lalu dilepaskan karena Tuhan memerlukannya, jujur, bangga enggak Tuhan membutuhkan kita? Jawab, bangga tidak Tuhan membutuhkan kita? Harus bangga. Maka itu kalau dia minta hal-hal yang lain dalam hidup kita, lakukan ini, lakukan itu, alasannya cuma ini, sebab dia kenapa? Memerlukan kita. Ini kan luar biasa, bukan? Misalnya Gubernur Jawa Timur datang ke sini, terus dia tanya, siapa yang punya mobil saya pinjam, saya besok mau ke Malang. Rebutan gak minjam, kan? Loh, jawab, rebutan tidak? Rebutan minjam. Nah, saudara, kalau Tuhan memerlukan hidup kita, memerlukan harta yang dia percayakan kepada kita, Tuhan nanti dia kembalikan. Ini kan luar biasa, bukan? Maka itu jangan pernah takut untuk taat kepada Bapa di surga. Amin. Lakukan firman Tuhan,
kita akan jadi orang-orang yang berbahagia, orang yang sehat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan belajar dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Udah Amsal 3 1 sampai 10. Saya akan baca mulai ayat 1. Judulnya apa? Berkat dan hikmat. Nah, saudara, kita harus menemukan